Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno. Jadi guys, di video kali ini kita bakal coba ngebahas si Redmi 9, si sang jawara kita ya guys. Jadi kebetulan saya pakai Redmi 9 ini udah sekitaran 1 tahun. Jadi gimana sih performa dari Redmi 9? Dan apakah masih worth it si Redmi 9 ini di tahun 2021? Apakah masih layak juga untuk dibeli? So di video kali ini kita bakal coba bahas si Redmi 9. Daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Yang pertama kita bahas untuk masalah harganya dulu aja dari si Redmi 9. Nah, untuk harganya sendiri Redmi 9 ini udah mulai sedikit turun ya. Nah, di sini untuk varian terendahnya yaitu varian 3/32 dibanderol dengan harga 1,6 jutaan kembali 1000. Terus juga untuk varian yang tertingginya yaitu varian 4/64 dibanderol dengan harga 1,7 jutaan kembali 1000. Jadi untuk harganya sendiri udah agak sedikit turun, ya sekitaran 200 ribuan dari pas pertama awal launching. Dan kalau misalkan dijual secondnya pun juga udah agak sedikit turun juga sih, sekitaran 1,4 jutaan kalian udah dapat HP si Redmi 9 dengan varian tertingginya kalau di harga second. Lalu selanjutnya kita bahas dari masalah desain dan build quality dari HP ini. Untuk masalah desain, HP ini tuh bener-bener keren banget kalau menurut saya guys. Soalnya di sini desainnya bener-bener ciri khas dari si Redmi 9. Nggak ada HP entry level sebagus ini kalau menurut saya untuk masalah desainnya. Karena ini yang paling beda dari yang lain ya si Redmi 9 ini. Terus juga untuk build quality-nya dari belakangnya ini plastik. Tapi yang keren dari HP ini tuh plastiknya nggak murahan, alias ya cukup compact lah untuk masalah build quality dari bodinya si Redmi 9 ini, dan nggak kelihatan kopong, apalagi nggak gampang ninggalin bekas sidik jari juga. Tapi kalau misalkan kalian lihat ya, untuk bagian belakangnya ini udah agak mulai berjamur nih unit yang saya review saat ini ya, karena memang saya makainya agak sedikit barbar juga sih. Saya jujur belakangan ini pakai Redmi 9 nggak pakai casing, jadi ya udah gampang banget berjamur si Redmi 9. Dan juga kalau misalkan kalian pakai casing, jangan lupa sering-sering dibersihin ya, minimal 2 minggu sekali biar back covernya itu nggak gampang jamuran guys. Lalu untuk layarnya sendiri, HP ini memiliki ukuran layar sebesar 6,53 inch dengan menggunakan panel IPS dan beresolusi Full HD+. Untuk kecerahannya hingga 400 nits ya, yang dimana ini cukup terang layarnya si HP Redmi 9. Dan untuk pemakaian normal sih, contohnya buat main sosial media, nonton film, ataupun main game, layarnya ini udah cukup banget dari masalah warnanya, kontrasnya, hingga pencerahannya. Jadi saya udah sangat suka banget dengan layarnya si Redmi 9. Terus juga untuk masalah buat main game di sini nggak ada delay tone sama sekali. Sejauh ini saya pakai Redmi 9, saya pakai udah 1 tahun dan saya nggak nemuin delay tone sama sekali untuk layarnya si Redmi 9. Tapi di sini ada satu hal yang sangat menjengkelkan dari layarnya si Redmi 9. Nah, unit yang saya review saat ini udah mulai agak sedikit burn-in nih untuk masalah layarnya. Ya burn-in ini saya juga nggak tahu pasti sih akibatnya kenapa, karena unit yang saya review saat ini tiba-tiba aja kejadian burn-in di bulan kemarin kalau nggak salah, di bulan Juni tepatnya. Nah itu di situ saya kaget aja, kok udah burn-in layar saya. Awalnya saya kira nggak percaya juga sih, soalnya kemarin juga ada yang komen sih di kolom komentar, "Bang, kok Redmi 9 saya udah burn-in?" Saya kira Xiaomi udah nggak ada isu burn-in, tapi nyatanya di HP saya sendiri ini udah ngerasain burn-in guys. Ya kalau misalkan kalian tahu kenapa burn-in ini bisa terjadi, bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Tapi yang jelas untuk masalah layarnya di sini saya agak sedikit kecewa dengan isu burn-in di Redmi 9. Oh ya, untuk perlindungan layarnya udah pakai Corning Gorilla Glass seri 3. Jadi kuat banget nih si layarnya Redmi 9. Lalu untuk dapur pacunya, HP ini menggunakan chipset MediaTek Helio G80 dengan fabrikasi 12 nanometer. Didukung dengan GPU-nya yaitu Mali G52 MC2. Untuk varian yang kita review saat ini adalah varian yang tertingginya ya, yaitu varian 4/64. Terus juga untuk masalah skor Antutunya sendiri, HP ini mendapatkan di 180 ribuan di versi Antutu 9.0.12. Jadi untuk masalah skor memang di atas kertas HP ini nggak terlalu tinggi-tinggi banget ya kalau misalnya kita lihat dari skor benchmark. Lalu gimana dari pengalaman gamenya? Nah, untuk masalah bermain game di sini sih udah cukup oke sih si Redmi 9. Kalau buat main game-game yang nggak terlalu berat, di sini buat main game Mobile Legends kita mendapatkan di settingan ultra, terus juga kita mendapatkan FPS yang sangat stabil yaitu di kisaran 55 sampai 60 FPS buat main game Mobile Legends. Terus juga buat main game sosis pun juga HP ini bisa ngelibas dengan cukup baik. Paling kita mendapatkan FPS di kisaran 50 sampai 55 FPS aja. Terus juga buat main game yang paling baik dan paling cacat di Play Store yang lainnya nggak bukan adalah game, kita mendapatkan
FPS di kisaran 45 sampai 50 FPS. Terus juga buat main game PUBG Mobile, HP ini mendapatkan di settingan smooth ultra. Hasil untuk FPS-nya kita mendapatkan di 36 sampai 40 FPS. Dan untuk giroskopnya di sini delay. Terus juga buat main game setan yaitu game Wibu, HP ini cukup ngap-ngapan dan kurang recommended, bahkan nggak recommended banget ya buat kalian para wibu yang main game Genshin Impact di Redmi 9. Gak usah nyiksa HP, mendingan jangan ya guys. Jadi untuk pengalaman saat bermain game, HP ini cukup oke, asal buat main game-game yang ringan aja, bukan buat main game sekelas game wibu itu ya guys, karena emang game itu emang bener-bener setan, nyiksa HP itu game. Aduh, mesti dimusnahkan kayaknya. Lalu saya pengen notice untuk masalah suhunya. Nah, untuk masalah suhunya, HP ini sih sebenarnya nggak panas-panas banget. Mungkin berkat karena back covernya ini ya cukup bagus ya teksturnya dan bisa meredam panas. Jadi untuk masalah suhunya nggak terlalu panas si Redmi 9 ini. Terus juga untuk kapasitas baterainya, HP ini memiliki kapasitas sebesar 5020 mAh dengan dukungan fast charging hingga 18 watt. Jadi menurut saya untuk masalah baterainya di sini udah lebih dari cukup ya dengan 5020 mAh. Untuk penggunaan main sosmed selama 1 jam di sini berkurang sekitaran 11%. Itu buat main sosmed ya, contohnya main Facebook, Instagram ataupun TikTok. Terus juga buat main game selama 1 jam nonstop di sini berkurang sekitaran 27%. Entah itu main game game sosis, PUBG Mobile ataupun game Mobile Legends. Ya kita jadiin satu buat main ke 4 game itu. Terus juga buat nonton film di resolusi 1080p selama 2 jam di sini berkurang sekitaran 13% aja. Jadi untuk masalah baterainya pun juga HP ini nggak terlalu boros. Dan menurut saya masih bertahan lama walaupun HP ini sudah berusia 1 tahun ya guys. Terus juga untuk pengisian daya baterainya dari 20% sampai 100% di sini memakan waktu 1 jam 50 menit guys. Ya nggak terlalu lama-lama banget untuk pengisian daya baterainya dengan fast charging 18 watt. Tapi sayangnya HP ini nggak include di dalam paket pembelian. Yang include di dalam paket pembelian itu cuma adapter 10 watt aja guys. Lalu untuk kameranya sendiri, HP ini memiliki konfigurasi quad kamera alias 4 kamera belakang. Dengan kamera utamanya beresolusi 13 megapiksel, 8 megapiksel untuk lensa ultrawide, 2 megapiksel untuk lensa makro, dan 2 megapiksel untuk lensa depth sensor. Nah, untuk hasil fotonya sendiri, kalian nggak usah berharap lebih dari si Redmi 9 ini. Tapi walaupun begitu, menurut saya ini udah bagus banget untuk HP sekelas entry level. Bahkan kalau misalnya kita compare dengan Advan GX, ini jauh banget. Mendingan si Redmi 9 kalau menurut saya pribadi ya. Karena untuk hasil fotonya jelas, Redmi 9 paling juara untuk HP di kelas entry level. Jadi untuk masalah kamera kita nggak usah berharap lebih karena ini HP-nya cuma 1 jutaan aja guys. Dan terakhir kita masuk kesimpulan. Jadi untuk masalah kesimpulannya, kalau misalnya kita lihat ya, si Redmi 9 ini udah mulai sedikit lawas. Kalau misalnya kita lihat dari sektor kamera, baterai, performa, dan layar. Keempat faktor ini membuat Redmi 9 udah terlihat lawas. Karena memang HP ini sudah 1 tahun saya pakai si Redmi 9. Dan udah agak mulai sedikit ada isu-isu ya. Sampai sekarang juga belum dapat updatean si Redmi 9. Kapan dapat update lagi si Redmi 9? Ya cukup bersabar aja lah user Redmi 9. Tapi overall kalau misalnya kalian nanya, apakah masih worth it si Redmi 9 ini? Jawabannya menurut saya worth it banget. Untuk kalian yang masih pakai Redmi 9 mendingan jangan ganti dulu ke HP yang lebih tinggi. Karena Redmi 9 ini masih benar-benar oke banget kalau misalnya kita lihat dari masalah performanya. Dan di sini kalau misalnya kalian yang pengen beli Redmi 9, menurut saya saranin nggak usah. Tahan dulu aja, sabar sampai ada Redmi 10 alias next generation dari Redmi 9. Karena mungkin beberapa bulan ke depan Redmi 10 akan launching di Indonesia. So untuk kalian yang pengen beli Redmi 9, sabar dulu sampai tunggu Redmi 10 aja guys. Biar nggak nanggung ya, biar bisa dipakai jangka panjang juga. Tapi overall saya cukup puas lah setahun ini pakai si Redmi 9. Dan berkat Redmi 9 ini juga saya bisa membangun channel Sadapin Tekno hingga 44.000 subscriber. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang selalu mendukung channel Sadapin Tekno. Dan kalau misalkan kalian tahu, saya awalnya selalu ngebahas Redmi 9. Dari awal saya bahas Redmi 9 terus sampai bisa sampai sekarang. So jadi untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Sadapin Tekno, saya mengucapkan terima kasih banyak ya. Bisa tembus hingga 44.000 karena berkat satu HP doang, yaitu Redmi 9. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf jika dekat video ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video sampai habis. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @sadapintekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit and see you next time in the video. Goodbye, dadah. Have a nice day. Tanpa Redmi 9 mungkin nggak ada channel Sadapin Tekno. Kamu nggak akan aku jual kok, tenang aja.